Halo guys, sahabat petani milenial dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Awin dari channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat-kiat sukses dalam bertani. Gimana kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat, jaga kesehatan semua. Hari ini kita kembali akan membahas kunci dan tips sukses bertani kelapa hibrida. Ini kita akan bahas yang keenam guys, yaitu area kebun kelapa hibrida kita harus dalam kondisi BTRI. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa bagi sahabat yang belum, ayo di subscribe channel petani.milenial. Klik juga tombol loncengnya ya guys, supaya bisa update video-video kita yang terbaru. Nah, kita lanjut. Bahasan kita hari ini adalah untuk tips sukses yang keenam, area kebun dari tanaman kelapa kita harus keadaan BTRI. BTRI itu yaitu bersih, teratur, rapi, dan indah guys. Nah, itu kepanjangannya. Nah, bersih jadinya tanaman kebun kita harus terbebas dari sampah, berbagai jenis sampah, terutama sampah anorganik ya guys. Nah, sampah anorganik contohnya itu ada plastik, ada karet ya, yang tidak bisa hancur lah, jadinya tidak bisa terurai. Nah, ini contohnya setelah saya keliling kebun. Nah, ini masih ada sampah yang belum dibersihkan. Nah, salah satunya ini sampah plastik. Nah, ini ya guys. Ya, ini ada sampah plastik. Walaupun kecil, ya jangan kita anggap remeh ya guys, karena sampah plastik, sampah anorganik ini tidak bisa terurai oleh tanah. Nah, terus apa hubungannya sampah ini dengan tanaman kita guys? Jadinya sampah anorganik yang tidak terurai oleh tanah itu bisa menghambat kesuburan tanah kita guys. Jadinya dari penyerapan air, penyerapan sinar matahari yang akan terhalangi. Walaupun itu ukurannya kecil, tetap kita harus bersihkan dari kebun kita guys. Selain itu juga bisa menghambat akar dari tanaman kelapa kita. Jadinya akarnya akan melilit sampah jika ada sampah. Oleh karena itu kita juga harus bersihkan. Nah, selain sampah ada juga yang perlu kita bersihkan. Nah, ini contohnya ada batu guys ya. Ini walaupun ukuran ini juga kita bersihkan, kita jauhkan dari area tanaman kita. Nah, beberapa juga sempat kita bersihkan. Nah, ini kita sudah kumpulkan karena kebetulan tanah di sini sedikit berbatu, jadinya kita kumpulkan di tengah-tengah ya, jadinya kita jauhkan dari tanaman kelapa kita sehingga tidak mengganggu pertumbuhannya guys. Nah, selain bersih dari sampah anorganik, dari batu, kerikil, nah juga tentunya ada yang disebut dengan sampah organik. Ya, walaupun sampah organiknya hancur, tapi tetap kita harus singkirkan. Nah, contohnya seperti ini guys. Artinya pelepah-pelepah kelapa yang kering. Nah, biasanya
Kalau kita tidak perhatikan dengan baik, kalau kita tidak rawat dengan baik, biasanya dia akan ditempatkan sembarangan saja. Ya, jadinya ini kita harus atur. Nah, kita secara teratur, karena modul kelapa yang kita tanam di sini sudah baik, jadinya sampah pun kita atur untuk penempatannya. Ya, ini kita ada jalur sampah. Nah, kita tempatkan dengan baik sampah anorganik. Yang ini kita tidak singkirkan dari kebun, tapi kita atur penempatannya dengan baik sehingga kebun kita bersih ya guys. Nah, selain sampah daunan ada juga semak-semak guys. Ya, jadinya semak-semak ini kebetulan belum sempat dibersihkan. Nah, seperti ini juga kita harus bersihkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Ini loh guys, semak-semaknya hampir sama tingginya ya, jadinya harus kita rabas. Dan hasil rabasannya ini juga kita tempatkan dengan baik supaya tidak mengganggu tanaman kelapa kita ya guys. Ya, jadinya ada ini seperti ini, sampah-sampah kayu. Jadinya kita atur, kita teratur, tempatkan supaya kelihatan rapi guys. Jadinya bersih, teratur, rapi. Kita tempatkan ini seperti tadi. Untuk batu-batu kita jauhkan tempatnya dari tanaman kita, dan jika bisa kita keluarkan dari kebun kita ya, bisa kita keluarkan supaya tidak ada di kebun. Nah guys, jadinya kebun yang bersih, teratur, rapi, pasti akan indah tentunya nanti guys. Ya, jadinya akan indah dipandang, indah dilihat. Jadinya kita bekerja di kebun, suasana hati pun menjadi senang ya guys. Ya, karena kita melihat kebun kita yang sudah bersih, yang sudah teratur, yang sudah rapi. Nah, selain kita membersihkan kebun, tentu kita juga membersihkan tanaman kita guys. Nah, seperti ini contohnya. Kita tidak bisa hindarkan jadinya tanaman kita jika ada daun-daun. Nih, ada daun-daun yang mengotori pelepah-pelepahnya, juga kita bisa bersihkan. Nah, seperti ini guys ya, jadinya karena ini bisa membusuk menjadi tempat hama bersarang. Nah, kita ikut bersihkan juga tanaman kita sembari membersihkan kebun kita sendiri guys. Nah guys, itu tadi tips dan kunci sukses yang nomor 6 dari kita bertani kelapa hibrida. Sehingga dari tips 1 sampai 6 sudah kita jelaskan, sudah kita bahas. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa mengedukasi sahabat semua. Dan ingat, bisa like video kita, komen, dan juga share ke sahabat yang lainnya, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Saling bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan, tentu untuk kesuksesan kita bersama. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap di channel Petani Milenial.
Salam Tani Milenial Indonesia.